Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Maulana Dresta Arjuananda dari kelas 1 AP1. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat mengenai tabel KPR. Sebelumnya, untuk yang pertama, bunga flat. Bunga flat adalah sistem perhitungan suku bunga yang besarannya mengacu pada pokok utang awal. Dan untuk perhitungannya bisa dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan buka kurung, plafon KPR pertama, ditambah buka kurung, plafon KPR pertama, dikali suku bunga 10%, dikali jangka waktu KPR pertama, tutup kurung 2 kali, dibagi dengan 12. Di sini kita kunci. Kemudian kita enter. Untuk plafon KPR kedua, ketiga, dan keempat bisa dilakukan dengan rumus yang sama. Setelah semua terisi, kita blok, kemudian kita tarik sampai periode terakhir. Setelah didapatkan hingga periode terakhir, dilanjutkan dengan mengerjakan tabel amortisasi utang KPR flat. Untuk angsuran bunga di sini dengan rumus dengan plafon kita kali bunga 10%, kita bagi dengan 12. Di sini angsuran bunganya kita kunci dan plafonnya juga. Kita enter. Untuk angsuran pokok di sini dengan rumus plafon kita bagi dengan periode. Di sini keduanya sama-sama kita kunci. Kemudian kita enter. Untuk cicilan di sini sama dengan angsuran pokok kita jumlah dengan angsuran biaya bunga. Kemudian kita enter. Untuk sisa pinjaman hitung awal kita kalikan dan kita kurangkan dengan angsuran pokok. Kita kunci angsuran pokoknya. Kemudian kita enter. Setelah keempat tabel nutrisi kita blok, kemudian kita tarik atau klik 2 kali hingga periode ke-12. Didapatkan di sini total angsuran biayanya 10 juta, angsuran pokoknya sebesar 100 juta, dan total cicilannya sebesar 110 juta. Untuk selanjutnya kita akan mencari dengan bunga anuitas. Bunga anuitas adalah sistem perhitungan suku bunga yang besarannya mengacu pada pokok utang yang tersisa. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan rumus untuk mengerjakan tabel KPR dengan bunga anuitas. Rumusnya sama dengan min PMT buka kurung, rate di sini diisi suku bunga 12%, dibagi 12, titik koma, enter di sini periodenya 12, titik koma, PV ini present value 100 juta, titik koma, F ini future value diisi dengan 0, titik koma, 0. Jangan lupa di sini kita kunci juga.
Lakukan hal yang sama hingga 500 juta. Setelah keempat tabel plafon terisi, kita blok, kemudian kita tarik. Setelah dari jangka waktu pertama hingga ke-10 terisi, dilanjutkan dengan mengisi tabel amortisasi utang KPR anuitas. Sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu anuitasnya dengan rumus dengan min PMT, buka kurung, rate diisi dengan suku bunga, dibagi 12, titik koma N per di sini plafon KPR-nya. Mohon maaf, N per di sini diisi dengan periodenya, titik koma, present value-nya 100 juta, titik koma 0, kemudian enter. Untuk angsuran bunga di sini dicari dengan rumus sama dengan utang awal, kita kali dengan bunganya 12%. Jangan lupa ini kita kunci. Kita bagi dengan 12. Untuk angsuran pokoknya sama dengan anuitas. Kita kurang dengan angsuran bunga. Kemudian kita enter. Untuk cicilan di sini dicari dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Untuk sisa pinjaman periode pertama diisi dengan rumus sama dengan utang awal kita kurang dengan angsuran pokok. Setelah bulan pertama terisi, kita blok, kemudian kita tarik atau klik 2 kali hingga periode ke-12. Didapatkan di sini total angsuran bunganya sebesar Rp6.618.546,41. Untuk angsuran pokoknya sebesar 100 juta, untuk cicilannya total Rp106.618.546,41. Untuk selanjutnya kita mencari untuk mengerjakan margin murabaha. Sebelumnya margin murabaha itu adalah akad jual beli dengan adanya tambahan keuntungan bagi si penjual yang telah disepakati bersama oleh bank. Untuk margin murabaha ini pekerjaannya sama dengan bunga anuitas dengan rumus sama dengan min PMT, buka kurung, rate diisi dengan suku bunganya 10%, dibagi 12, titik koma, N per di sini periodenya, titik koma, present value-nya 100 juta, titik koma 0, titik koma 0, tutup kurung. Jangan lupa di sini kita kunci dengan simbol absolut. Kemudian enter. Untuk selanjutnya lakukan dengan rumus yang sama. Bisa kita copy dengan rumus sebelumnya. Setelah keempat tabel yang terisi, kita blok. Kemudian kita tarik hingga periode terakhir. Ya. Jadi ini total dari
masing-masing periode dari periode 1 hingga periode ke-10. Jadi dari sini bisa saya tarik kesimpulan bahwa angsuran bunga dan angsuran pokok dari metode bunga flat ini dari periode pertama hingga periode terakhir pasti hasilnya akan sama. Sementara untuk bunga anuitas, angsuran bunga dan angsuran pokoknya semakin periode berjalan dia pasti akan berubah-ubah. Dan kesimpulan terakhir, di sini keuntungan ada pada bunga anuitas karena lebih rendah angsuran bunganya dibandingkan dengan flat. Cukup sekian materi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.